Bandung, malam hari. Udara dingin memeluk jalan-jalan yang sepi, sementara kabut tipis menyelimuti trotoar dan dedaunan yang berguguran. Di tengah suasana itu, seorang pria bernama Rahmat mendorong gerobak nasi gorengnya melewati jalanan yang mulai lengang. Sejak pandemi, penghasilannya tak seberapa. Tapi malam-malam di kota ini masih memberinya peluang rezeki, terutama dari para pekerja malam dan anak-anak kos yang malas keluar. Gerobaknya sederhana. Wajan besar, rak kecil berisi telur, ayam suwir, sosis, dan beberapa bumbu dapur yang teratur dalam botol plastik. Lampu petromak tergantung menyala kekuningan, memberi suasana temaram. Tulisan nasi goreng Mas Rahmat dipoles di bagian samping gerobaknya dengan cat merah. Rahmat biasa mangkal di sekitar daerah Dago, lalu turun perlahan ke area Ciumbuleuit. Suatu malam, saat jarum jam menunjukkan pukul 11:30, dia memutuskan menyusuri jalan perumahan elit di Bukit Setiabudi, daerah yang jarang ia singgahi karena sunyi dan jalannya menanjak. Baru beberapa meter melewati portal masuk perumahan, dari arah bayangan pohon kamboja yang besar, seorang perempuan berdiri diam. Rahmat terkejut. Perempuan itu mengenakan gaun putih yang tampak lusuh, rambutnya panjang terurai hingga pinggang, dan berdiri tanpa suara. Lampu petromak di gerobak hanya memperlihatkan siluetnya. Rahmat memberanikan diri menyapa. "Malam, Bu." "Nasi goreng ya?" Perempuan itu mengangguk pelan. Suaranya datar dan dingin, satu pedas. "Ayam. Tolong antar ke rumah nomor 14 ya." "Baik, Bu." "Rumah nomor 14 ya, tunggu sebentar," jawab Rahmat sambil mulai menggoreng. Rahmat tak bisa tidak memperhatikan, perempuan itu tidak bergerak sedikit pun sejak memesan. Tatapan Rahmat beberapa kali mencari mata si perempuan, tapi tertutup oleh rambut. Setelah selesai, Rahmat memasukkan nasi goreng ke dalam kotak styrofoam, lalu membawa bersama sendok dan piring ke rumah nomor 14. Rumah itu besar, bergaya Belanda dengan pilar-pilar besar dan taman yang ditumbuhi semak liar. Lampunya menyala redup, tapi anehnya tak terdengar suara atau tanda kehidupan. Rahmat mengetuk pintu kayu besar. Tok, tok. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, pintu terbuka dengan suara berderit, seperti ada yang menariknya dari dalam. Perempuan itu berdiri di ambang pintu. Rahmat mengulurkan nasi goreng. "Ini pesanannya, Bu." Si perempuan mengambilnya tanpa kata. Lalu berkata, "Masuk saja, taruh di meja ruang makan." Rahmat ragu, tapi karena piringnya harus diambil, dia menuruti. Ia melangkah masuk, dan aroma debu tua langsung menusuk hidung. Ruang tamu penuh furnitur kuno berdebu. Lampu gantung menggantung rendah, berayun pelan, seperti habis disentuh angin. Di ruang makan, Rahmat meletakkan nasi goreng di meja kayu yang besar. Ia berbalik untuk pamit, dan mendapati perempuan itu berdiri di belakangnya sangat dekat. Dan saat itulah, rambut panjangnya tersibak sedikit oleh tiupan angin dari jendela yang terbuka. Rahmat membeku. Wajah perempuan itu tidak memiliki apapun. Kulitnya mulus dan rata seperti lilin. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Hanya permukaan datar sehalus porselen. Rahmat mundur, tubuhnya gemetar hebat. Perempuan itu mengangkat kepala, seakan ingin menatap langsung, tapi tanpa mata, hanya kulit polos yang menegang seperti topeng halus. Tanpa suara, perempuan itu membuka mulut yang tidak ada. Kulit wajahnya mereka di tengah membentuk lubang besar hitam, seperti retakan dalam dinding yang menganga. Rahmat menjerit dan berlari. Ia membanting pintu rumah itu dan mendorong gerobaknya secepat mungkin. Tidak peduli jalan menanjak atau trotoar bergelombang. Napasnya memburu, tubuhnya basah keringat dingin. Ia melihat pos ronda beberapa ratus meter dari gerbang perumahan. Ada cahaya lampu di sana. Dengan nafas tersengal, ia masuk ke pos, mendapati seorang pria tua yang sedang menyeruput kopi. "Pak, rumah nomor 14. Ada hantu. Perempuan, mukanya gak ada," Rahmat teriak histeris. Pak Satpam memandangnya lama. "Nomor 14, Rahmat mengangguk. Pak Satpam meletakkan kopinya. "Mas, rumah itu sudah kosong lebih dari 10 tahun. Pemiliknya mati bunuh diri, seorang perempuan muda. Katanya wajahnya rusak parah karena luka bakar.
Sejak itu gak ada yang berani tempatin. Banyak yang bilang kadang malam-malam dia suka mesen makanan, tapi gak pernah ada yang berani nganterin sampai dalam. Rahmat membatu, kepalanya pening, perutnya mual. Mas, lihat dia, Rahmat mengangguk lemah. Pas Satpam menarik napas dalam. Mas beruntung bisa lari. Yang dulu-dulu gak semua balik. Han kipet singep. Sejak malam itu, Rahmat tak pernah lagi menjual nasi goreng ke daerah perumahan elit. Gerobaknya kini mangkal di depan kampus swasta, ramai dan terang. Tapi setiap malam, menjelang pukul 12, ia masih sering menoleh ke belakang. Takut ada sosok perempuan berdiri dalam bayang-bayang, memesan nasi goreng dengan suara dingin dan wajah yang tak pernah bisa ia lupakan. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian malam itu, namun bayangan wajah tanpa rupa masih terus memburu pikiran Rahmat. Setiap kali ia meminjamkan mata, sosok perempuan itu muncul. Dengan wajah seperti lilin yang pecah, suara tanpa bunyi, dan tatapan hampa dari mata yang tak ada. Ia mencoba bercerita pada istrinya Sari, namun perempuan itu hanya menggelengkan kepala. Kamu kecapekan, Man. Udah, jangan jualan sampai larut malam terus. Rahmat mengangguk, tapi di dalam hatinya ia tahu, yang ia lihat bukan mimpi. Dan itu bukan sekadar lelah bekerja, namun yang membuatnya makin tak tenang adalah perempuan itu belum selesai dengannya. Malam itu, ia menutup gerobak lebih cepat dari biasanya. Sekitar pukul 10 malam, ia sudah pulang ke rumah kecilnya di daerah Geger Kalong. Anak dan istrinya sudah tidur, dan Rahmat memutuskan duduk di teras, menghisap rokok, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi dari kejauhan di ujung gang, ia melihat seseorang berdiri di bawah lampu jalan yang remang. Rahmat memicingkan mata. Seseorang dengan gaun putih, rambut panjang menjuntai. Tubuh dia membatu. Rahmat berdiri panik. Ia melangkah masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Namun malam itu, suara-suara aneh mulai muncul. Dari dapur terdengar seperti suara sendok mengaduk wajan. Sesekali, suara langkah Kiplan melintas siapapun. Keesokan harinya, Rahmat memutuskan tak berjualan. Tapi kejadian aneh terus berlanjut. Kadang ia mendengar suara ketukan lembut di pintu saat lewat tengah malam. 3 kali. Selalu 3 kali. Tok, tok, tok. Namun ketika dibuka, kosong. Mas, kamu gak sakit kan? Perempuan itu berdiri, tanpa wajah. Dengan mulut yang mereka lebar membelah kulit rata. Rahmat berteriak sekuat tenaga hingga pingsan. Setelah itu, ia mulai kehilangan akal sehat. Ia sering bicara sendiri, mengomel bahwa nasi gorengnya belum diambil, bahwa dia harus kembali ke rumah nomor 14. Mereka belum bayar, dia masih nunggu, dia masih lapar, katanya berulang. Sari panik dan memanggil Ustaz Rahim, tetangga sebelah. Setelah melihat kondisi Rahmat, Ustaz Rahim segera melakukan ruqyah ringan. Rahmat menggeliat seperti kesurupan, lalu tertidur selama 12 jam penuh. Saat terbangun, matanya sembab, tapi pikirannya lebih jernih. Aku harus menyelesaikan ini, gumamnya. Sari mencoba menahan. Mas mau kemana? Ke rumah itu. Aku harus balikin piringnya. Mungkin dia masih nunggu. Jawabnya tenang tapi serius. Sari memohon. Tapi Rahmat sudah memantapkan hati. Malam itu juga ia mendorong gerobak tuanya kembali ke Bukit Setiabudi. Perumahan itu lebih sunyi dari biasanya. Gerbang besi tua berderit saat ia dorong masuk. Rumah-rumah di sana tampak lebih gelap, seolah seluruh dunia sedang menghindari tempat itu. Rumah nomor 14 berdiri angkuh dalam kesunyian, dindingnya penuh lumut, dan jendela-jendela tuanya seperti mata tua yang lelah menatap dunia. Rahmat mendorong gerobaknya hingga tepat di depan pagar. Kali ini, pintu rumah tidak terbuka otomatis. Ia harus mengetuk. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Rahmat menarik napas lalu mendorong pintu. Terkunci. Namun dari jendela samping, ia melihat sebuah cahaya kecil di dalam. Seperti nyala lilin. Dengan tangan gemetar, ia berjalan memutar ke belakang.
Pintu dapur terbuka sedikit. Cukup untuk satu orang menyelinap masuk. Rahmat menapaki dapur tua itu. Bau lembab menyengat hidungnya. Langkahnya bergema di lantai kayu lapuk. Dan di ruang makan. Di sana ada meja kayu. Di atasnya masih ada piring putih tempat ia meletakkan nasi goreng malam itu. Namun nasi di dalamnya sudah busuk dipenuhi belatung dan lalat mati. Tapi kotaknya masih tertutup rapi, seolah belum pernah disentuh. Rahmat memegang piring itu dengan kedua tangan. "Aku bawa kembali, Bu," katanya pelan. Saat itulah semua lampu rumah menyala sendiri, terang menyilaukan. Dan dari tangga atas, terdengar suara langkah pelan. Seperti kaki telanjang menyusuri lantai kayu. Rahmat mendongak. Wajahnya masih sama, tanpa rupa. Tapi kali ini, tubuhnya bergerak lebih cepat. Ia menuruni tangga dengan langkah patah-patah, seperti boneka yang digerakkan paksa. Rahmat mundur, tapi piring di tangannya tiba-tiba jadi berat. Ia tak bisa menjatuhkannya. Seperti lengannya terkunci. Perempuan itu melangkah semakin dekat. Mulut yang tak ada itu kembali mereka, membentuk lubang hitam yang lebih besar dari sebelumnya. Dari dalamnya terdengar desisan, seperti suara ribuan bisikan yang tak bisa dimengerti. Aku... Balikin, kata Rahmat terbata. Perempuan itu mendekat. Kini jaraknya hanya sejengkal dari Rahmat. Dan tiba-tiba, ia menyentuh dada Rahmat dengan jari-jari dingin seperti es. Seketika Rahmat melihat kilasan masa lalu cepat dan kabur. Seorang perempuan muda menangis di meja makan. Wajahnya terbakar, kulitnya mengelupas, dan dia memegang foto keluarganya. "Saya... dulu... juru masak." Terdengar suara samar di benak Rahmat. Tiba-tiba perempuan itu menarik nak Rahmat. "Kau ingat rasanya tak punya mulut untuk bicara." Seketika Rahmat merasa bibirnya lenyap. Ia meraba wajah sendiri. Tak ada mulut. Tak ada lubang hidung. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Tak ada yang dengar aku, tak ada yang percaya. Rumah mulai bergetar. Jendela pecah satu persatu. Lampu padam, gelap total. Pagi harinya, warga sekitar menemukan nomor 14. Di atasnya ada satu piring putih, kosong. Dan di dalam rumah itu, tak ada siapa-siapa. Rahmat hilang. Sejak saat itu, para pedagang keliling tak lagi berani lewat perumahan Bukit Setiabudi. Rumah nomor 14 dibiarkan membusuk tanpa penghuni, tanpa penjual, tanpa suara. Namun sesekali terdengar suara wajan dipukul dari dalam rumah. Seperti orang sedang memasak. Dan konon, tengah malam dari jendela lantai 2, bisa terlihat siluet perempuan dengan wajah kosong sedang duduk menikmati sepiring nasi goreng.